Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengisi tausiah kita pada siang yang berbahagia ini adalah Tengku Dedi Maskur. Kepada Tengku kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Segenap puji beserta dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring dengan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sabang, Pak Kasubag, para kasih Bapak dan Ibu karyawan-karyawati yang sama-sama mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita kembali beraktivitas melanjutkan pekerjaan kita masing-masing, maka pada kesempatan siang hari yang sangat mulia ini, perkenankan kami menyampaikan sedikit nasihat kepada kita semua berupa kuliah 7 menit. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sepotong ayat Al-Qur'an di surat Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayatnya mungkin kita semua hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Hadirin muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya inilah tujuan Allah menciptakan kita para manusia dan jin hanya untuk beribadah menyembahnya. Di samping daripada itu, untuk penunjang ibadah kita, sebagai sarana penunjang daripada ubudiyah kita kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita, memberikan kita 4 aspek yang semuanya ini sebagai penunjang aktivitas ibadah kita kepada Allah. Mari kita simak 4 aspek yang Allah berikan kepada kita sebagai sarana penunjang amal ibadah kepada Allah. Hadirin yang mulia, aspek yang pertama yang diberikan Allah kepada kita sebagai penunjang aktivitas ibadah kita adalah aspek qalbiyah, hati kita. Bagaimana kita menjadikan hati kita adalah hati yang selalu menghasilkan nilai-nilai ibadah kepada Allah, tentunya dengan berzikir. Berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir ini salah satu obat hati. Jadi kalau hati kita lagi gelisah, hati kita lagi susah, hati kita sedang tak karuan, maka Allah katakan dalam Al-Quran di surat yang lain, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Jadi bapak kalau risau, ibu kalau galau, ala bidzikrillah, tenang, pasti cair. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi hati kita, mari kita giring selalu untuk berada pada posisi ingat kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang seperti mereka itu di masjid hanya tok saja mengingat Allah, di musalla tok hanya mengingat Allah, sementara mereka di kantor, sementara mereka di pasar tidak lagi ingat kepada Allah. Buktinya kecurangan-kecurangan terus dan masih akan terjadi. Di pasar misalnya, timbangan masih curang, di kantor dan sebagainya. Hadirin, kenapa? Itu semua karena mereka menganggap Allah itu
hanya ada di masjid, Allah itu hanya ada di tempat-tempat ibadah. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Allah juga ada di mana-mana pun tempat kita berada. Ingatlah, semua yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, Allah melihat, malaikat mencatat, untuk nanti semuanya juga diberikan kepada kita, dan kita akan melihat siapa kita sebenarnya, apa yang pernah kita lakukan masa dalam dunia. Hadirin yang berbahagia, itu aspek pertama. Aspek berikutnya sebagai sarana penunjang aktivitas ibadah yang Allah berikan kepada kita adalah aspek qauliyah, perkataan kita. Perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang mendorong orang lain juga untuk berbuat kebaikan, maka ini akan bernilai ibadah. Sebaliknya, perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang menghujat, menyindir, menyudutkan orang lain, ini adalah perbuatan-perbuatan yang kemudian melahirkan dosa. Nabi berpesan kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khair aw liyasmut." Orang-orang yang beriman kepada Allah, mengaku mereka beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang baik atau mereka diam. Jadi ketika ucapan yang kita keluarkan, bahasa ucapan yang akan kita keluarkan ini berdampak tidak baik bagi pendengarnya, maka auliyasmu lebih baik bagi kita. Diam, maka ini lebih baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya hari ini dengan hadis yang kami sampaikan, bagaimana ketika kita berbicara, hendaknya pembicaraan kita ini terlebih dahulu cep-cep di bahasa Aceh, misalnya nggak tahu. Cep-cep dan nyum-nyum sebelum kita keluarkan. Indah enggak, enak enggak ini kalau orang mendengar apa yang sebentar lagi akan kita bicarakan. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, maka ucapan yang baik, ucapan kebaikan-kebaikan ini akan melahirkan pahala dan bernilai ibadah kepada Allah. Semisal kita mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, mengajak orang lain untuk beribadah, azan telah berkumandang, kita ajak mereka untuk sholat. Jangan dengar jawabannya, ajak aja, habis itu pergi. Kalau kita dengar jawaban dia, ribut nanti sama dia. Yuk kita sholat, Allah soalim daripada aki seorang sah, kan dari ribut. Mendingan jangan dengar jawabannya, ajak langsung pergi. Masalah dia mau ikut, terserah dia, nggak ikut ya terserah dia juga. Jadi hadirin yang berbahagia, Nabi juga berikan kita sebuah garansi, ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi. Orang-orang yang menunjukkan orang lain kepada perbuatan kebaikan, orang-orang yang mengajak orang lain untuk berbuat baik, maka si pengajak ini juga akan diberikan pahala sebagaimana pelaku kebaikan itu. Jadi orang lain yang berbuat gara-gara kita yang mengajak, kita juga akan diberikan pahala yang sama seperti orang yang melakukan ibadah tersebut. Maka jangan lupa setiap hari bagaimana kita menebar kebaikan dengan cara mengajak orang lain juga untuk berbuat kebaikan. Hadirin yang mulia, yang ketiga, aspek yang Allah berikan kepada kita sebagai sarana penunjang aktivitas ibadah adalah aspek fi'liyah, perbuatan kita atau pekerjaan kita, gerak kita. Jadi dengan gerak ini, dengan perbuatan ini juga bisa menghasilkan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita menolong orang lain, membantu orang lain. Dalam sebuah riwayat dikatakan Allah senantiasa dalam keadaan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong hamba-hamba yang lain. Hadirin, kalau kita bisa bantu, bantulah. Kalau kita bisa tolong, maka tolonglah. Kita lihat nampaknya memang kita menolong orang lain, sesungguhnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Nampaknya saja kita membantu orang lain, sebenarnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Nabi juga bersabda, tidaklah satu kebaikan yang dilakukan oleh manusia, melainkan kebaikan itu akan kembali kepadanya. Dan tidak ada satupun keburukan yang dilakukan oleh manusia, melainkan keburukan yang sama juga akan kembali kepada orang tersebut. Kezaliman, kesakitan, penderitaan yang hari ini kita hadiahkan bagi orang lain, sesungguhnya suatu hari, suatu saat, kezaliman, keburukan, dan semuanya itu akan kembali kepada kita para pelakunya.
Hari ini mungkin sah-sah saja kita melakukan apa yang kita suka, seperti mana kata Nabi, silahkan kerjakan apa yang kamu suka, fa innaka majziyum bi. Tapi ingat, kamu akan menerima balasan dari apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, terakhir, fasilitas yang Allah berikan kepada kita sebagai sarana penunjang aktivitas ibadah adalah aspek maliyah, harta yang Allah titipkan kepada kita, harta yang Allah singgahkan kepada kita hari ini. Maka inilah sebagai sarana terakhir untuk kita beribadah kepada Allah, tentunya dengan cara bersedekah, berinfak, berzakat, dan berwakaf. Khususnya sedekah ini merupakan amalan yang sunat muakkad dalam Ramadan, dia ditingkatkan. Di sedekah kita dalam bulan Ramadan harus ada peningkatan. Kalau kemarin sedekahnya 2.000, maka Ramadan sedekahnya 2.500. Ada peningkatan, ya. Jadi kita tingkatkan khususnya amal sedekah kita, di samping meluaskan belanja kepada keluarga. Jadi dalam bulan Ramadan ini sunat meluaskan belanja kepada keluarga, kasih makanan yang enak-enak kepada istri dan anak kita. Hansip ngangkuk gergak tapi gantilah menu yang enak-enak biar mereka semangat besoknya berpuasa. Hadirin berbahagia, aspek maliyah ini tidak semua Allah berikan. Mungkin kita termasuk kepada orang yang hari ini punya itu, tapi ada saudara-saudara kita yang barangkali mereka jangankan bersedekah untuk orang lain, terkadang untuk diri sendiri mereka tidak punya. Hadirin, ingatlah, tidak mengurangi harta kita dengan sedekah, tidak habis harta kita dengan sedekah, karena Allah berjanji, ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kamu infakkan di jalan Allah, apapun yang kamu sedekahkan di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya. Ada satu malaikat yang Allah ciptakan, malaikat itu tugasnya hanya untuk berdoa manakala ada manusia yang bersedekah. Ketika manusia itu bersedekah, maka malaikat itu berdoa. Apa doanya? Ya Allah, gantilah sedekahnya, gantilah ya Allah sedekahnya dengan jumlah yang lebih banyak. Maka lihatlah, ahli sedekah itu rata-rata orang kaya. Orang kaya belum tentu ahli sedekah. Maka kalau berdoa, mintalah jadi ahli sedekah, insya Allah Anda akan menjadi kaya. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari investasikan sebahagian dari harta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah investasi yang sangat menjanjikan, bahwa apa yang hari ini kita simpan, ma indakum yanfadu, apa yang hari ini kita miliki, apa yang hari ini kita kuasai, suatu saat dia akan binasa. Dan apa yang telah kita simpan pada Allah, wa ma indallahi baq, dan apa yang telah kita simpan pada Allah, inilah yang akan kekal ikut kita dunia sampai akhirat. Mungkin ini 4 aspek yang dapat kami sampaikan sebagai sarana penunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mempergunakan 4 aspek ini dan berupaya semaksimal mungkin, khususnya dalam bulan Ramadan, meningkatkan amaliyah ibadah kita kepada Allah. Kalaulah bukan karena Ramadan kita bisa meningkatkan amal ibadah kita, tunggu kapan lagi? Kalau bukan karena Ramadan kita bisa meningkatkan kualitas amal kita, tunggu kapan lagi? Tunggu mati. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup kami menyampaikan sebuah ayat Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Semoga bermanfaat terutama bagi diri pribadi yang menyampaikan dan bagi kita semua yang mendengarkan. Ada gadis dari Kuta Timur, terima kasih buat kamu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.